Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Galaning yang Abian Basi. Dan saya pribadi, saudaraku, senang berjumpa dengan saudara kembali pada pagi hari ini. Dan saya percaya Tuhan masih memberkati kita semua. Dan saya terus berdoa kiranya saudara semua dalam penyertaan Tuhan dan selalu ada dalam keadaan sehat. Bagi saudara yang sakit, saya berdoa kiranya Tuhan segera memulihkan dan menyembuhkan saudara. Saudara yang lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Pada pagi hari ini, saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini atas penyertaan dan perlindungan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami dari semalam yang telah berlalu Tuhan, sehingga terbukti kasih dan setia Tuhan pada pagi hari ini kami masih rasakan. Terima kasih Bapa di surga, kami jemaat Tuhan di Gereja Galaning yang Abian Basi Tuhan bersyukur atas setiap kasih dan penyertaan Tuhan. Kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Namun sebelumnya kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk membentangkan kebenaran firman-Mu, dan urapi kami semua, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu ditabur di tanah yang subur dan dapat bertumbuh sehingga dapat menghasilkan buah. Dan pada akhirnya Tuhan, kami jemaat Tuhan dapat menjadi saksi hidup di dalam kehidupan kami di masyarakat. Terima kasih Bapa di surga, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami yang sering kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Kami sering menyakiti hati sesama kami, orang-orang yang kami cintai Tuhan, orang-orang yang kami cintai, dan bahkan kami sering menyakiti hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lepaskan pengampunan-Mu atas kami. Tuhan sucikan kami sehingga kami layak untuk datang kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan membaca dari kitab Yesaya 59 ayat 19a. Beginilah firman Tuhan, kuasa dan keagungannya akan ditakuti semua orang dari timur sampai ke barat. Pembacaan kita yang kedua yaitu terambil dari Lukas 13 ayat 29 sampai 30. Sekali lagi Lukas 13 ayat 29 sampai 30. Beginilah firman Tuhan. Yesus berkata, orang-orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan akan bersukaria di dalam dunia baru Allah. Sesungguhnya ada orang terakhir yang akan menjadi orang pertama, dan ada orang pertama yang akan menjadi orang terakhir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan sedikit kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, diberi judul Jangan Sampai Menyesal. Sekali lagi, jangan sampai menyesal. Saudaraku sidang jemaat yang diberkati Tuhan, pepatah mengatakan penyesalan selalu datang terlambat, dan menyesal menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan di dalam kehidupan setiap orang. Menyesal mengucapkan kata-kata buruk sehingga menyakiti hati seseorang. Menyesal tidak sungguh-sungguh dalam bekerja dan tidak menyelesaikan pekerjaan dengan baik pada akhirnya. Menyesal atas keputusan-keputusan yang keliru, dan masih banyak contoh penyesalan-penyesalan lainnya di dalam kehidupan kita. Demikianlah saudaraku, Nabi Yesaya
menyuarakan penyesalannya yang luar biasa atas dosa dan kejahatan bangsa Israel. Bangsa Israel menyadari betapa mereka melakukan tindakan pemberontakan terhadap Allah. Dalam situasi pasrah menerima segala konsekuensi perbuatan mereka, Yesaya berseru bahwa hanya Allah di atas segalanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, seperti bangsa Israel, banyak orang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, tetapi tidak menyerminkan Kristus di dalam hidupnya. Banyak orang mengakui umat pilihan Tuhan, namun hidupnya dipenuhi dengan pemberontakan terhadap Allah. Yesus mengingatkan bahwa sesungguhnya ada orang terakhir yang akan menjadi orang pertama. Orang yang terakhir dan akan menjadi orang pertama, dan ada orang pertama yang akan menjadi terakhir. Ini berarti bahwa tidak ada jaminan pasti bahwa yang sudah lama ikut Tuhan pasti akan lebih dahulu masuk dalam kerajaan Allah. Kita seringkali berada dalam situasi yang sulit ketika diperhadapkan pada pilihan taat kepada Allah tetapi mengalami kesulitan dalam usaha atau bisnis, atau usaha lancar tetapi tidak taat kepada Allah. Tidak jarang kita diperhadapkan antara waktu bagi Tuhan atau segala kesibukan kita. Apakah kita mau mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya? Jawaban ada pada diri kita masing-masing. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak mudah memang untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki, mengingat segala kelemahan dan keterbatasan kita. Tetapi ketika kita dengan sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Ia sendiri yang akan memampukan kita untuk hidup dalam anugerah-Nya. Biarlah setiap kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu menjadi suatu pelajaran untuk bertindak lebih lagi berhati-hati agar tidak menyesal di kemudian hari. Sesal kemudian tidak berguna, maka kerjakanlah keselamatanmu. Saudaraku, sekali lagi, penyesalan yang telah kita lakukan di masa lalu, dosa yang telah kita lakukan di masa lalu, pada saat ini firman Tuhan sudah diberitakan. Yang bertelinga hendaklah dia mendengarkan apa yang diperkatakan oleh kebenaran firman Tuhan, dan saat ini juga kita bertobat, dan sehingga kita tidak lagi melontarkan kata penyesalan yang sudah pernah ada di dalam kehidupan Tuhan, di dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan melepaskan pengampunan atas setiap dosa dan kesalahan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur karena kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh bersuka cita Tuhan, oleh karena Tuhan adalah benar Juru Selamat kami yang hidup. Diberkatilah kami jemaat Tuhan yang siap melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan buat segala sesuatunya berhasil. Tuhan buka jalan, Tuhan beraktivitas bersama dengan kami sepanjang hari ini sampai pada akhirnya Tuhan. Semuanya Tuhan memberkati dan kami dapat selesaikan aktivitas kami dalam keadaan selamat. Terima kasih Bapa di surga, dan inilah kami anak-anak Tuhan yang berseru pada pagi hari ini, dan kami sambut hari-Mu Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, selamat melakukan aktivitas sepanjang hari ini, dan tetaplah kita selalu berada pada jalur Tuhan dan bersama dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.